Surat edaran bukan norma hukum, sehingga tidak boleh ada sanksi di dalamnya. Surat edarannya itu melanggar ketentuan hukum. Yang mengkawal itu adalah bagian hukum, jangan sampai salah. Karena kalau salah, ya, yang jelek wali kotanya. Ya, bisa dikatakan kebijakan yang memaksa, tapi yang pasti cacat materi. Masa Kota Medan nggak mempunyai staf-staf yang profesional untuk memberikan masukan kepada wali kota? Ya, apa kabar saudara? Pemerintah Kota Medan pada 24 Desember 2024 silam telah menerapkan kebijakan 1 hari tanpa berkendaraan pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Medan nomor E500.11-9436 tahun 2024. Apakah kebijakan 1 hari tanpa berkendaraan pribadi bagi ASN atau PHL ini merupakan satu kebijakan yang memaksa? Apakah kebijakan ini harus diteruskan di tahun 2025? Kami akan membahasnya bersama dengan praktisi hukum Pahala Sitorus. Bersama saya, Prasetyo, untuk program eksklusif. Apa kabar, Bang Pahala? Baik, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang menjelang sore juga, Bang Pahala. Namun kami sampaikan juga, Bang Pahala, sebenarnya tim eksklusif hari ini telah mengundang PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suryono, dan juga Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan, Yunita Sari. Namun sampai saat ini, saat kita wawancara, keduanya belum tampak hadir di studio mini kita, Bang Pahala. Bang Pahala, sebelum kami menanyai pendapat Abang soal edaran dan juga kebijakan 1 hari tanpa berkendaraan pribadi ASN ini, kami akan membacakan, Bang Pahala, surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Jadi, saudara, surat edaran ini diterbitkan pada 16 Desember 2024 oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Ada 5 poin utama yang diterangkan di edaran ini. Yang pertama adalah pelaksanaan program 1 hari tanpa berkendaraan pribadi dilaksanakan setiap hari Selasa. Yang kedua adalah mewajibkan seluruh ASN atau PHL pada instansi yang saudara pimpin agar tidak mempergunakan kendaraan pribadi ke atau dari kantor, melainkan menggunakan angkutan umum. Yang ketiga adalah melarang penggunaan lokasi parkir kantor atau instansi sebagai parkir kendaraan pribadi bagi ASN atau PHL, dan menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan. Yang keempat adalah ketentuan ini tidak berlaku bagi kendaraan operasional, dan juga 5, melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan 1 hari tanpa berkendaraan pribadi kepada Wali Kota Medan. Bang Pahala, komentar Abang? Ya, kalau saya begini, saya melihat bahwa surat edaran yang dibuat oleh Bobi Nasution, ya, supaya ASN dan tenaga honorer di lingkungan Pemko Medan itu 1 hari, ya, pada hari Selasa, tidak menggunakan kendaraan pribadi ke kantor. Ini sebenarnya semangatnya wali kota yang anak muda ini sangat luar biasa untuk membangun Kota Medan. Ya, dia punya tujuan yang baik, yang mana supaya polusi udara dapat ditekan, Ya, kemacetan lalu lintas dapat diurai. Maka wali kota ini membuat surat edaran supaya pada hari Selasa itu ASN Pemko Medan dan tenaga honorer menggunakan transportasi massal. Kan begitu. ya, Bahkan kalau saya lebih jauh, sebenarnya semangatnya itu juga supaya mengurangi BBM bersubsidi. baik. Ya, hanya saja sayangnya surat edaran ini yang draftnya dimunculkan untuk ditandatangani oleh wali kota ini tidak tereksaminasi dengan baik oleh bagian hukum. Ya. Ya, harusnya ketika misalnya ini Dinas Perhubungan membuat usulan ini kepada wali kota supaya ada 1 hari tidak menggunakan kendaraan pribadi, wali kota menyambut baik, dan harusnya draft yang dibuat ini dieksaminasi dulu ke bagian hukum, karena kan yang mengetahui tentang aturan peraturan ini
melanggar aturan atau tidak kan orang bagian hukum Baik. yang melakukan eksaminasi. Jadi saya melihat semangat dan tujuannya baik, tapi surat edarannya itu melanggar ketentuan hukum. Ya, di poin berapa yang menurut Abang Jadi begini, melanggar? surat edaran itu kan sifatnya kan himbauan ataupun sifatnya pemberitahuan. Baik. Atau sifatnya untuk mensosialisasikan aturan yang di atasnya. Ada edukasi di dalamnya berarti Bang ya? Ajakan. Ya. Ya, kalau edukasi juga ada ajakan. Ini kan persoalannya di surat edaran itu kan ada larangan. Larangan itu hanya boleh di suatu peraturan. Karena surat edaran itu bukan norma hukum. Baik, berarti di poin yang ketiga tadi Bang ya? Ya, melarang kendaraan pribadi itu parkir di lingkungan kantor. Itu juga sifatnya sanksi. Dan diawasi. Dan diawasi itu sifatnya sanksi. Kalau sanksi itu harus di peraturan. Karena surat edaran itu bukan norma hukum, itu nggak boleh ada. Baik, harus dijelaskan Bang Pahala kepada masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat menganggap ketika berbicara sanksi artinya itu adalah hukuman. Nah, di poin ketiga ini kan hanya larangan, tidak ada bahasa ketika dilanggar aturan ini akan bla 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 mendapat hukuman. Nah, apakah ini termasuk sanksi? Lah tadi kan jelas dilarang parkir di perparkiran kantor dan diawasi. Berarti kalau parkir di situ, berarti kan ada tindakan. Meskipun tidak ada secara tertulis dituangkan akan diapakan. Loh, paling tidak kan diusir keluar dari situ kan itu kan sanksi. Baik, Bang Pahala. Ya, jadi harusnya ketika draft itu sampai kepada wali kota dan wali kota meneruskannya meminta kepada bagian hukum melakukan eksaminasi, di situ harus ada masukan. Pak Wali, draft yang sampai ke kami ini ada yang tidak relevan dengan apa yang dimaksud dengan surat edaran. Nah, kita tidak tahu nih Bang, Pemko Medan apakah bagian hukumnya melakukan eksaminasi, karena pejabat yang kita undang untuk kita wawancari hari ini juga tidak hadir Bang. Jadi kita masih menggantung ini Bang untuk jawaban apakah memang betul mereka melakukan eksaminasi. Jadi ya kita sih memang tidak tahu persis karena kan pejabat yang diundang nggak hadir. Ya. Tapi kalau saya melihat dari apa yang pernah terjadi terkait parkir berlangganan, karena pada waktu masyarakat keberatan dan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPRD Kota Medan, saya ada di situ. Ya. Karena waktu itu saya juga sedang menunggu waktu untuk melakukan RDP juga di situ. Ya, masalah bus juga Bang ya? Ya, masalah bus Transmetro Deli. Baik. Tapi di situ kan terungkap bahwa draft yang dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan ke wali kota tidak dieksaminasi oleh bagian hukum. Yang di situ ada media mengatakan bagian hukum menjebak wali kota sehingga mereka keberatan. Baik. Ya, kan gitu ya. Jadi disinilah masalahnya. Harusnya sebelum peraturan, sebelum surat edaran, sebelum apapun namanya kebijakan wali kota yang akan dikeluarkan itu, yang mengkawal itu adalah bagian hukum, jangan sampai salah. Karena kalau salah, ya yang jelek wali kotanya. Padahal tujuan dari Bobi Afif Nasution selaku wali kota Medan menerbitkan surat edaran itu karena bentuk kecintaannya terhadap masyarakat kota Medan. Karena bentuk kecintaannya kepada kota Medan. Supaya polusi udara berkurang, supaya kemacetan berkurang, supaya penggunaan BBM bersubsidi berkurang. Baik, tapi karena kita berbicara masalah surat edaran Bang, tidak boleh ada sanksi. Nah, ini ada norma yang diletakkan mereka di poin ketiga, ada sanksi yang Abang sampaikan tadi. Apakah dengan adanya sanksi ini sudah bisa dikatakan surat edaran ini isinya adalah kebijakan yang memaksa? Ya, bisa dikatakan kebijakan yang memaksa, tapi yang pasti cacat materi. Baik. Gitu. Jadi, misalnya, ini sudah cacat materi, Bang. Ini tahun 2025. Ya. Apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan oleh wali kota yang baru nanti? Kalau saran saya, kebijakan ini memang tetap surat edaran ini tetap berjalan siapapun wali kotanya, tapi dilakukan revisi, dilakukan perbaikan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Baik, dari 5 poin, apakah hanya
poin 3 saja yang harus direvisi. Saya kira poin 3 itu aja direvisi, yang isinya bersifat ajakan, edukasi, ya, di situ dijelaskan bahwa kondisi Kota Medan saat ini, ya, tingkat polusi udaranya sudah seperti ini, tingkat kemacetannya sudah seperti ini, dan berapa rupiah kerugian negara penggunaan BBM bersubsidi. Sehingga dengan edukasi yang seperti itu, ya, ajakan yang bersifat edukasi itu, nanti ASN dan honorer dengan sadar mereka tidak menggunakan kendaraan pribadinya ketika berangkat ke kantor karena sudah ada 60 bus listrik sekarang yang beroperasi. Baik, kalau kita berbicara tadi menyinggung ada cacat materi di poin ketiga. Nah, jika poin ketiga ini tetap dilanjutkan, tidak direvisi, apakah ada imbasnya, Bang? Kalau imbasnya secara langsung karena ini penggunanya adalah ASN dan honorer, ya sebenarnya tidak. Tapi masalahnya kan begini, jangan sampai khususnya nanti generasi Z yang sekarang sudah, ya, wawasannya juga sudah baik, mengatakan masa Kota Medan, ya, nggak mempunyai staf-staf yang profesional untuk memberikan masukan kepada wali kota, mana yang boleh dibuat di dalam satu surat edaran, mana yang tidak boleh. Kan tadi saya katakan, surat edaran bukan norma hukum, sehingga tidak boleh ada sanksi di dalamnya. Ya. Ya, surat edaran itu bersifat pemberitahuan, surat edaran itu bersifat himbauan. Surat edaran itu bersifat untuk meminta melaksanakan ada aturan yang sudah mengatur di atasnya. Baik. Itu surat edaran, bukan norma hukum yang memuat sanksi apabila tidak dilaksanakan. Bang Pahala, kalau selama ini publik juga disodorkan dengan sebuah pernyataan ketika ada kebijakan yang ditentang, maka kebijakan itulah yang harus direvisi. Nah, ini kan belum ada yang melihat bahwasannya ada cacat materi dalam surat edaran 500 ini, Bang, tahun 2024. Apakah menunggu ada yang protes, ada yang menggugat, atau bisa langsung direvisi, Bang? Ya bisa, kan begini. Dengan perjalanan itu, dengan berjalannya surat edaran itu, tentu kan tahu ini di mana kelemahannya. Bagian hukum, sebenarnya bukan bagian hukum juga, karena pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kota Medan ini kan banyak juga yang berpendidikan hukum. Pasti paham lah, itu kan norma dasar itu. Pendidikan hukum dasar itu. Ya, terkait bahwa surat edaran itu bukanlah norma hukum. Hanya saja, mungkin orang sudah duluan, gimana ya, mungkin sudah apatis, saya kasihkan pun masukan nggak akan ditanggapinya, itu bisa saja. Karena terkait parkir berlangganan, itu gelap gitu aja kok sampai sekarang. Gagal, Bang, ya? Ya, kendaraan saya pakai parkir berlangganan, tapi setiap parkir saya bayar juga. Terus ada APH mengusut itu? Nggak ada kan? Ya. Kan gitu, siapa berani APH mengusut wali kota Medan? Baik. Tidak ada yang berani, Bang? Nggak ada. Ya. Gitu. Tapi entahlah kalau berapa waktu ke depan. Ya kan? Kalau sampai hari ini nggak ada lah. Dan kepala dinas juga sudah mengundurkan diri, Bang. Sekarang PLT. Apakah mungkin kebijakan-kebijakan yang memang saat ini lagi panas juga yang sudah dikeluarkan pada masanya, ini bisa diusut lagi, Bang? Ya, kalau yang namanya ada dugaan terkait tindak pidana korupsi kan nggak ada masa daluarsanya. Ya. Tapi kalau tindak pidana umum yang bersifat delik, aduan, ada masa daluarsanya. Baik. Kalau pidana umum nggak ada. Mau nanti istilahnya sudah berapa tahun ke depan baru diusut, bisa aja sepanjang ada bukti-bukti, ada fakta-fakta yang dapat menjadi pendukung diduga ada perbuatan tindak pidana korupsi di sana. Baik, terakhir Bang Pahala, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah Kota Medan? Ya, yang pertama kepada pemerintah Kota Medan dulu lah. Ya, kita mengajak seluruh jajaran untuk punya semangat yang sama dengan Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, supaya dengan kesadaran sendiri, mari menggunakan
angkutan massal. Ya, sehingga Kota Medan kemacetannya dapat dikurangi, polusi udaranya dapat dikurangi, penggunaan BBM bersubsidinya juga dapat dikurangi. Ya, memang sudah ada beberapa proyek besar yang dibangun oleh Wali Kota Medan, underpass, ya termasuk yang di Mahatan, masuk yang di M Yamin dan lain-lain itu, ini juga sudah bisa mengurangi kemacetan. Tapi polusi udara belum, hanya kemacetan. Tapi itu kan hanya di beberapa titik kemacetan yang dapat dikurangi. Menekan BBM bersubsidi juga kan belum, karena tetap berjalan. Jadi himbauan saya mengajak supaya semangat Bobi Nasution, supaya aparatur sipil negara, baik itu PNS dan P3K dan honorer, supaya menggunakan angkutan massal itu dapat dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Ya. Gunakan aja kendaraan pribadi itu ya untuk family time lah, hari Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat gunakan angkutan massal, nggak usah harus hari Selasa yang sesuai dengan surat edaran itu. Dan bagi katakanlah masyarakat umum di luar dari ASN tadi, ya ayo kita gunakan angkutan massal. Karena apa? Stres kita kok dibikin kemacetan. Terus BBM juga banyak terbuang dengan macet-macet itu, ya. Jadi mari kita gunakan angkutan massal yang sudah ada 60 unit itu kalau saya nggak salah informasinya itu kendaraan listrik. Tapi ya jangan juga diabaikan BTS yang sudah berjalan yang sebelumnya. Itu bahaya itu, karena itu dapat digugat itu oleh operator BTS Transmetro Daily. Yang gantinya sekarang bus listrik, Bang ya? Iya, Baik. karena dulu program pemerintah pusat ini kan menjadi pilot project sejauh mana kebutuhan transportasi massal. Jangan pula Transmetro Daily hanya dijadikan kelinci percobaan sementara belum BEP belum break-even point. Itu pemerintah memberikan pinjaman 5 tahun dan masa susutnya 7 tahun. Sementara ini baru 3,5 tahun. Jadi pemerintah masih terutang banyak itu kepada vendor Transmetro Daily. Baik, Bang Pala. Ya, terima kasih Bang Pala atas waktu untuk program eksklusif, Bang ya. Ya. Saya selalu Bang Pala. Ya. Ya, demikian saudara wawancara kita dengan praktisi hukum Pala Sitorus, dan sampai saat ini kami masih menunggu jawaban bagaimana sebenarnya skema dari penerbitan surat edaran yang melahirkan kebijakan 1 hari tanpa berkendaraan pribadi bagi ASN atau juga PHL dari jajaran Pemko Medan. Apakah memang draft itu disodorkan oleh Dinas Perhubungan ke pemerintah Kota Medan tanpa melalui eksaminasi atau sudah dilakukan eksaminasi? Saya Prestio untuk program eksklusif. Sampai jumpa.